Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau terus bersama dengan hidup kami. Kekuatan-Mu yang mencengkram kehidupan kami, Tuhan. Dan itu membuat kami terus bersuka cita. Bukan karena keadaan, tapi kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai meninggikan Engkau. Kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap meninggikan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Come on. Sebab sukacita yang terbesar adalah Engkau Tuhan. Akan kuizinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Mari katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Katakan tercurah. Yes. Haleluya. Takkan kuizinkan ketakutan. Katakan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Katakan, karena siapa? Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sebab kami percaya Tuhan, sukacita-Mu penuh dalam setiap kami. Oh, yeah. Woo. Kekuatan yang terbesar hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami percaya bahwa sukacita kami hanya Engkau Yesus. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan. Mari katakan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita yes, Lord. Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari lebih lagi katakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Katakan, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Mari angkat setiap tanganmu, katakan, ajaib semua perbuatan-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Yes Lord. Biarlah semua memuji. Haleluya. Haleluya Tuhan.
ada dalamku, Tuhan. Ayo mengangkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, mari menerima puji, ungkapkan sukacita. Siap tinggikan Tuhan. 1, 2, 3, katakan. Kau terbesar dan mulia atas semua kekuatanku. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yesus, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Setiap kali Tuhan, mari menerima puji. Mana siap bersorak lambangkan tangan. 1, 2, dan mulia atas semua kekuatanku. Mari nyatakan, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kami siap menyembah-Mu pagi hari ini lebih lagi Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup setiap kami Tuhan. Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Amin. Yesus. Kau pegang setiap tangan kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil namanya pagi hari. Bapakku yang
segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Kami bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidup, sepanjang hari-hariku, tak pernah berakhir. Sepanjang waktu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan hormat kami bagimu, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini dia lama-lama kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau baik, selamanya baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, selamanya Kau baik. Yesus, ini ya lama-lama kami bersyukur. Kami sungguh mengerti Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, semuanya adalah yang terbaik yang Kau berikan atas kami. Bukan hanya berkat mujizat, tapi kami sungguh bersyukur di dalam lembah kekelaman pun kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu, kekuatan-Mu, bahkan Engkau punya rencana yang baik atas setiap hidup. Thank you Lord. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat suaramu, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Katakan sama Tuhan, semua baik Tuhan. Kau jadikan hidupku. Mari lebih lagi nyatakan apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. mari dengan iman katakan Kau jadikan hidupku berarti. beri kemuliaan bagi Allah kita yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya
Hanya kekuatan firman-Mu yang mampu, yang sanggup memberikan kekuatan atas setiap kami. Berjalan hari demi hari. Bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi untuk ke depan nanti. Tapi satu hal yang kami percaya. Kami punya Allah yang luar biasa. Engkau penolong yang setia. Engkau sungguh dahsyat dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin. Yes, Lord. Saat ku berjalan, Katakan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. mari kita belajar pujian ini. Mari saudara kita semua bangkit berdiri bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan, Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. katakan dengan iman-Mu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh berkesempatan untuk menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan padamu Tuhan. Dan kini saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga, dan agar firman-Mu terdengar oleh kami dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa, berbicaralah pada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah melimpah atas hidup saudara-saudaraku. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dan saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Ketika Allah Berdiam Diri. Yesaya 45 ayat 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Pada saat Allah terasa jauh dan serasa berdiam diri, kita menganggap bahwa ia marah kepada kita dan menghukum kita karena dosa kita, karena perbuatan kita seringkali mendukakan Tuhan, seringkali hidup kita dalam perasaan yang demikian, kita seringkali mempunyai pikiran atau menilai Allah itu seperti itu, jauh dari kita dan berdiam diri dari doa-doa kita, dari permohonan kita. Dalam sejarah bangsa Israel, selama kurang lebih 400 tahun, Allah tidak berfirman kepada umatnya, kepada bangsanya. Mengapa? Karena itu terjadi karena umatnya memberontak, karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka dengan sengaja membuat patung-patung tuangan, patung-patung yang terbuat dari tembaga, dari emas, dan bahkan dari kayu. Mereka membuat patung-patung itu dan mezbah-mezbah itu untuk dipuja dan untuk disembah, sehingga menyakitkan hati Tuhan. Ini terjadi setelah zaman dari Nabi Maleaki. Nabi Maleaki adalah kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama kita. 400 tahun lebih Tuhan berdiam, seolah-olah berdiam diri, tidak memperhatikan umatnya, bangsa Israel. Dan dalam waktu 400 tahun itu Tuhan baru mengutus hambanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk menyerukan kepada umatnya, untuk semua manusia atau bangsanya itu untuk bertobat. Kalau kita mempelajari dalam sejarah gereja, dikenal juga dengan istilah abad kegelapan dan atau abad pertengahan maksud saya, itu terjadi di abad ke-5 sampai abad ke-14. Masa ini dikenal sebagai masa yang sulit bagi gereja, karena gereja mengalami tekanan yang berat. Mengapa disebut abad kegelapan? Karena zaman itu menurut sejarah Eropa, karena adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut atau mutlak dari gereja. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyimpangan kekuasaan agama dan sejarah kelam, runtuhnya kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, dengan tidak adanya pemimpin-pemimpin besar yang lahir, tidak ada pencapaian ilmiah yang dibuat, tidak ada karya seni dan budaya yang hebat. Tapi Allah juga mengakui bahwa kadang-kadang Ia menyembunyikan dirinya kepada kita, seperti Yesaya 45 ayat 15 yang sudah kita baca di atas. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Mengapa Allah berdiam diri dan menyembunyikan wajahnya kepada kita?
Bukankah kita ini adalah anak-anaknya? Bukankah kita ini adalah umatnya? Bukankah kita ini orang-orang yang dikasihinya? Ya, sebab mengapa Allah berdiam diri ini dapat kita telusuri dan kita pelajari di dalam ayat-ayat Alkitab kita. Ya, yang pertama, kadang-kadang Allah membisu kepada anak-anaknya. Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Daud berseru kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, ya, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ya, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berseru dan berkata, engkau gunung batuku, engkau Allahku, ya, jangan engkau berdiam diri. Dan kalau engkau berdiam diri dan tidak menjawab permohonan doa-doaku, aku akan mati. Itu kata Daud seperti itu. Bangsa Israel ketika datang kepada Tuhan, mereka menghadapkan wajahnya dan mengarahkan pandangannya serta mengangkat kedua tangannya. Ya, mereka mengangkat tangan dan mengarahkannya ke bait Allah. Ya, bait Allah yang maha kudus, yaitu sebagai tanda hormat mereka, ketaatan mereka kepada Allahnya. Mereka seperti menghadap ke bait suci Allah, ya, dengan mengangkat kedua belah tangannya, mengarahkan dirinya kepada bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Daud dikenal sebagai seorang yang memiliki hubungan yang baik, yang akrab, yang intim dengan Allah. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Dalam Mazmur 10 ayat 1 dikatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Allah, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Ya, Daud bukan saja seorang yang dekat dan intim dengan Tuhannya, ya, dengan Allah, tapi Daud adalah seorang yang istimewa di hadapan Tuhan. Daud bukan saja seorang yang dekat dan intim, tapi Daud adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Akan tetapi ia pun pernah mengalami masa-masa sulit, ya, yang seakan-akan Tuhan meninggalkan dia dan seakan-akan Tuhan itu jauh darinya. Ya, tidak peduli lagi, Tuhan itu tidak mengingat-ingatnya lagi dan jauh dari kehidupannya. Katanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seperti perkataan dari Yesus kepada Bapanya di surga waktu Yesus disalib. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya. Mari kita bandingkan di dalam Mazmur 44 ayat 24. Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Mazmur 74 ayat 11 dikatakan, mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada. Mazmur 88 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Ya, Daud berseru-seru kepada Tuhan, ya,
Karena Daud merasa Tuhan itu jauh darinya. Karena Daud merasa Tuhan itu berdiam diri dan tidak mau menolong lagi. Tuhan itu tidak peduli lagi dari kehidupannya, dari masalah-masalah yang datang. Daud itu merasa Tuhan itu tidak lagi menolongnya dari segala pergumulan-pergumulan hidup Daud. Yang kedua, mengapa Allah berdiam diri dan menyembunyikan wajahnya kepada kita? Yang kedua adalah kadang-kadang Allah berdiam diri karena Ia telah berbicara kepada kita, tapi kita tidak mendengarkannya. Umatnya mengeraskan hatinya. Amsal 1 ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan aku, mengulurkan tanganku, ketika aku mengulurkan tanganku. Ya. Allah sudah memanggil dan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, kepada orang-orang pencemooh, kepada orang yang bebal. Betapa berbahayanya jika mereka menolak dan tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Ya, mereka akan menjadi mengalami penyesalan selama-lamanya. Dan ketika Allah memanggil kita, mari, ayo pelayanan. Aduh, sorry, maaf ya Pak, saya belum bisa pelayanan. Ayo ibadah, karena ibadah sudah dibuka. Ya, sekarang kita bisa onsite dan kita bisa beribadah ke gereja. Oh maaf Pak, saya belum bisa beribadah, saya lagi kerja ini Pak. Tolong Pak, mohon maaf, nanti kesempatan lain lagi, ya mungkin saya akan ke gereja. Tuhan sudah memanggil kita. Setiap kita dipanggil sudah untuk melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan, ayo beribadah. Tapi kadang-kadang kita itu menjauh dari Tuhan dan tidak mendengar panggilan Tuhan. Ya, apa akibatnya? Kita akan mengalami celaka untuk selama-lamanya bila kita gak mau mendengar panggilan Tuhan. Ya, yang kedua, umatnya menolak, dinasehati dan ditegur. Amsal 1 ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ya, banyak orang-orang yang menolak dan sudah merasa bisa, merasa sudah hebat, merasa sudah pinter, ya, sudah enggak mau terima lagi nasihat dan teguran dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah menasehati umatnya, sudah menasehati orang-orang itu. Bahkan banyak orang yang menolaknya dan tidak mau mendengarkannya. Ya, bahkan saat dinasehati ataupun saat ditegur, ya, mereka semua tidak lagi peduli dengan teguran itu atau dengan nasihat itu. Dan bahkan mereka, ada banyak orang yang menolak seruan hikmat Tuhan, ajaran firman Tuhan. Ya, ini mengakibatkan kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, akibatnya Allah tidak mengulurkan tangannya. Amsal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ya, Allah sudah menetapkan standar-standar yang mutlak, ya, mengenai benar atau salah. Ya, apabila kita mengabaikannya, berarti akan mendatangkan akibat-akibat yang menyedihkan dalam hidup kita.
ya, mendatangkan celaka bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Ya, sudah dinasehati enggak mau, ditegur enggak mau, ya. Dan ketika mereka sudah saatnya ingin ketemu dengan Tuhan, saatnya mereka untuk berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak akan mendengarkan karena Tuhan sudah memberikan nasihat tapi kita menolaknya. Bahkan jalan-jalan yang salah itu diterobos, ya, dilaluinya. Padahal itu sudah tahu salah. Jangan dilakukan, tapi tetap dilakukan. Ya, akibatnya akan mendatangkan celaka bagi kehidupan umatnya atau anak-anaknya yang tidak mendengar panggilan Tuhan. Akibat yang keempat adalah akibatnya Allah tidak mendengar seruan kita. Dalam Amsal 1 ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ya, walau kita berseru-seru memanggil nama Tuhan, 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 tolong aku, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Aku kepepet ini Tuhan, aku sudah enggak ada jalan lagi Tuhan, rasanya aku sudah mau mati ini Tuhan. Ya, dalam keadaan yang sudah sedemikian rupa, walaupun kita berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah akan menutup telinganya dan tidak mau tahu dan tidak mau peduli lagi dengan kita umatnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berseru-seru memanggil kita. Tuhan, karena Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk memanggil kita dan memberikan dirinya. Allah ini sudah sangat merendahkan hatinya kepada kita, tapi kitanya yang tidak mau mendengar Tuhan karena kita juga tidak mau mempedulikan Tuhan. Dan jadi waktu kita perlu dengan Tuhan, ya, saat kita butuh dengan Tuhan, ya, seolah-olah Tuhan itu juga menutup telinganya dan tidak mau mendengar lagi seruan doa-doa kita. Walaupun kita memanggil Tuhan, Tuhan, tolong saya. Ya, seperti itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, mengapa Allah berdiam diri dan menyembunyikan wajahnya kepada kita. Ya, umatnya merasa hebat. Lukas 23 ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Waktu itu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para imam dan politikus-politikus Yahudi, ya, bersatu mereka ingin atau akan menjatuhkan Yesus. Mengapa mereka ingin menjatuhkan Yesus? Karena Yesus menyatakan dirinya, akulah raja orang Yahudi. Mereka merasa dirinya hebat, ya, merasa Yesus itu siapa? Mereka tahu bahwa Yesus itu siapa? Mungkin hanya anak seorang tukang kayu yang dari Nazaret saja. Apa kemampuannya, kelebihannya, ya. Apalagi Yesus menyatakan dirinya, dia adalah raja orang Yahudi, ya. Orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat pun tidak percaya kepada Yesus karena mereka ini merasa hebat, mereka ini merasa kuat, ya, tidak mau disaingi karena ada seorang Yesus. Ketika Yesus dibawa ke Raja Herodes, dan Raja Herodes mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yesus, Yesus tidak menjawab pertanyaan Raja Herodes, ya, karena memang tidak ada alasan baginya untuk menjawab Raja Herodes. Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis, ya, karena
hati Herodes begitu keras, ya, dan merasa dirinya lah yang paling hebat, paling berkuasa saat itu. Tapi Yesus tidak mau dan menolak pertanyaan-pertanyaan dari Raja Herodes. Yesus menolak berbicara kepada Raja Herodes. Dan ini membuat Raja Herodes sangat bingung, ya, karena Yesus berdiam diri gak mau menjawab satu kata-kata pun. Ya. Herodes akhirnya mengolok-olok Yesus. Dan karena apa? Karena Yesus menyatakan dirinya, akulah raja orang Yahudi. Lalu Herodes menyerahkan kepada Pontius Pilatus. Raja Herodes itu punya atasan yang namanya Pilatus. Ya, Pilatus adalah gubernur dari kekaisaran atau kerajaan Romawi. Herodes sangat bingung karena sudah Yesus nggak mau berkata apa-apa, berdiam diri, nggak mau menjawab, dan Yesus sendiri pun sudah nggak mau menjawab. Ya, nggak ada alasan baginya untuk menjawab apapun dari Raja Herodes. Soal diam, ya. Poin yang keempat, mengapa Allah berdiam diri dan menyembunyikan wajahnya kepada kita. Yang keempat adalah Yesus sendiri pernah mengalami situasi ya, seakan-akan Bapa itu tidak peduli lagi terhadap Yesus maksud saya. Ya, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ya, dia datang berdoa di sana, ya. Dia berjuang sekuat tenaganya untuk menggenapkan kehendak Bapanya yang di surga, ya, sampai peluhnya itu jatuh meneteskan atau bertetes-tetes di tanah, ya. Peluhnya jatuh menetes ke tanah dengan titik-titik seperti titik-titik darah, ya. Jatuh ke tanah itu seperti titik-titik darah. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus sudah menyerahkan kepada Bapa, ya. Kalau mau, ya, jikalau engkau mau, ya Allah, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, tapi janganlah kehendak ini yang terjadi. Kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya, Yesus berteriak di Golgota, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus disalib di Golgota, berseru-seru memanggil nama Bapanya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya Yesus ini ingin berseru kepada Bapanya, seperti Bapa ini rasanya kok diem saja, diem di sorga, ya, seolah-olah atau seakan-akan Bapa ini berdiam diri, hanya berdiam diri saja, meninggalkan Yesus. Dan Yesus pun rela menghadapi kengerian, ya, kengerian seperti itu, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dari dosa dan maut. Ya, Yesus telah membayar lunas, ya, dari segala dosa manusia. Allah memiliki sifat yang kekal, kasih-Nya yang kekal, setianya juga kekal untuk selama-lamanya berdasarkan keyakinan, ya. Kalau kita berdasarkan keyakinan terhadap sifat Allah ini, ya, Ia akan menolong kita supaya kita dapat bertahan menghadapi situasi dan kondisi yang memang saat-saat ini kurang menguntungkan kita, atau mungkin ada banyak masalah dan pergumulan yang begitu berat yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tapi kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang hidup,
yang mau menolong kita. Kapanpun kita butuhkan, kapanpun kita perlukan, Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Bahkan Yesus itu tidak pernah terlelap. Dan saat kita berseru memanggil namanya, Dia selalu akan menyendengkan telinganya dan mengulurkan tangannya kepada kita yang berseru berharap kepada Tuhan. Walaupun serasa Tuhan itu jauh dari kita, walaupun Tuhan itu serasa berdiam diri di sana, di surga, ya. Tapi ingatlah, kasih-Nya kekal, setia-Nya kekal. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan kita. Dia selalu ada bagi kita. Allah ada dan selalu siap, sedia menolong kita. Apapun, ya, kapanpun Anda merasa, ya, begitu Allah itu begitu jauh dari hidup saudara. Ya, sekalipun kita merasa tidak ada lagi, Ia tidak akan hadir, ya, walaupun kita merasa Allah itu tidak hadir untuk menolong kita, tetaplah kita bersabar, ya, tetaplah kita berharap, ya, menanti pertolongan Tuhan, karena di saat-saat inilah, ya, justru penyembahan kita makin dalam dan makin bermakna, ya. Dan Allah menuntut kita supaya kita tetap terus menyembah Dia, supaya kita tetap memuji Dia. Ya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada yang satu yang istimewa dalam hidup kita. Dan janji Tuhan itu buat saya pribadi dan kita semua anak-anak Allah. Ya, ada janji yang luar biasa dalam hidup kita yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Janji itu adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini percayalah, walaupun kelihatannya Allah yang jauh dari kita, ya, seakan-akan Allah itu berdiam diri dan tidak lagi peduli dengan hidup kita. Tetaplah bersabar, tetaplah menanti-nantikan, nantikanlah Tuhan akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini jadi berkat buat setiap kita. Dan biarlah semua dalam kehidupan saudara, apapun yang saudaraku alami, tetap bertekun di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan itu serasa jauh dari kita dan berdiam diri, tetaplah bertekun dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat kami. Engkau yang telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai alat-alat-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami mau taat dan setia. Kami mau buka pikiran dan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar panggilan-Mu Tuhan. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang belum dapat mendengar panggilan-panggilan-Mu, saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan memanggilnya, Engkau sendiri akan menjamahnya Tuhan, agar mereka dapat mendengar suara-Mu dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena Engkau begitu dahsyat dan ajaib. Apapun pergumulan kami saat-saat ini Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Yesus. Karena Engkau telah berjanji pada kami, Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberi kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau beri penghiburan. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.